Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Aji. Kita di sini akan persiapan mengerjakan soal Serkom RPL untuk membuat aplikasi website gitu ya. Eh, Pertama gini, apa sih Serkom? Serkom itu apa sih? Apa itu Serkom? Gini ya. Serkom itu singkatan dari sertifikat kompetensi. Jadi ini dokumen resmi yang membuktikan bahwa kamu itu memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian di bidang yang akan kita kerjakan. Jadi kita bidangnya, nih ya, di sini ada ya, Junior Web Developer. Nah, yang menyedihkan adalah ini, LSP sinyal. LSP itu apa? Apa itu LSP? Ini. Jadi dia lembaga sertifikasi profesi. Jadi ketika kalian lulus melakukan ujian dari LSP sinyal ini, kamu dapat sertifikat yang berlisensi BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Nah, eh, ketika kalian udah punya sertifikat itu, sertifikat sertifikat NSP JWD, Junior Web Developer. Nah, kalian nanti bisa menjadikannya sebagai CV sertifikat untuk bekerja selanjutnya yang sertifikatnya itu formal gitu. Jadi dianggap bagus, keasliannya oke, dan kamu ahli dalam bidang tersebut. Nah, dari LSP ini, LSP sinyal, memberikan soal pengerjaannya seperti ini. Nanti kita bahas. Ini soal yang sebelumnya. Jadi sertifikat kompetensi soalnya itu SMK kita pernah mengerjakan bulan apa ya? Bulan April ya? Bulan April. Akhir bulan April. Nah, kita mulai dari sini ya. Oke, baca pelajari setiap instruksi kerja di bawah. Kita baca ini dulu, skenario tugas praktik demonstrasi. Pertama, kita melakukan perancangan. Kita kan melakukan perancangan. Mengimplementasikan user interface. Itu nanti kita akan lakukan setelah ini. Nah, ini nanti ya. Ini nanti. Ini adalah skenario tugas praktik kita. Anda sebagai web developer PT Edukasi 4ID yang beralamat di Bogor, diminta untuk membuat website dengan mengimplementasikan sebuah website dinamis, gitu ya. Beserta halaman konten manajemen. Jadi halaman konten manajemen berdasarkan permintaan PT Solusi Koneksi Anda. PT tersebut meminta dibuatkan sebuah company profile yang dapat diakses masyarakat luas agar layanan yang mereka miliki dapat terpublikasi. Jadi bisa digunakan masyarakat luas. Ya, jadi kamu bisa. Nah, Anda kan membuat sebuah interface. Interface itu apa? Interface itu tampilan website company profile. Company profile itu apa? Company itu perusahaan, profile itu profil. Jadi bahasa Indonesia profil perusahaan. Nah, isinya itu ada halaman utama, profil produk, artikel, galeri kegiatan, kontak kami.
Seluruh halaman harus saling terhubung satu sama lain melalui navigasi menu yang dibuat. Aset kebutuhan gambar dapat diambil di situs yang menyediakan aset digital. Contohnya, contoh profil perusahaan itu seperti ini. Misal IndiHome Semarang. Misal gini. Nah, ini. Yang di atas, yang paling atas, ini kan ada logo, ada home, paket, layanan. Ini namanya navigasi. Navigasi. Tadi mana ya? Ini. Nah, ini navigasi menu. Seluruh halaman harus saling terhubung dengan navigasi menu. Jadi itu ya. Terus ada halaman utama. Oh ya, berarti ini halaman utama. Kita bisa ganti dengan tulisan atau sedikit gambar. Macam-macam. Nah, terus di bawahnya itu ada profil. Tapi ini masuknya langsung produk ya. Nah, produknya nanti seperti ini. Ada paket, misalnya ini paket A, paket B, paket C, paket internet only. Nah, nanti kita bisa memilih desainnya seperti ini juga bisa. Desainnya terserah kalian juga bisa. Terus sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah terus. Nah, gitu. Halaman profil bersifat ada. Nah, nanti kita melakukan perencanaan dulu. Di sini, kamu pastikan. Dan kalian delete. Udah ada jaringan internet belum? Jadi kamu bisa ngecek. Kalau kamu lihat video ini kan, udah pasti udah ada jaringan internet. Untuk browser, kalian kok harus sih? Direkomendasikan untuk pakai Chrome aja ya. Jadi nanti kalau ada error, kita bisa bareng-bareng gampang gitu. Pastikan Anda memiliki akun pada tools pembuatan user interface, tampilan kepada pengguna. Dalam hal ini Figma. Oke, jadi gitu ya. Kita sampai di Figma dulu. Nanti kita install. Kalian buat folder dulu. Kita buat perencanaan. Misal aku udah di sini ya. Ini tak namanya ini. Misal kamu buat di C atau di D, kamu taruh di sini, terserah. Kita melakukan perencanaan. Misal di dokumen ya, kita di dokumen aja. Klik kanan, new, kita buat dokumen ketik ya, perencana Serkom 2026. Terus kasih nama kalian. Gini. Kasih kelas. Nanti kan kelasnya bakal ganti-ganti kan. Gini ya, misalnya. Enter. Terus masuk. Oke, udah sampai sini. Pertama kalian buat. Kita mau merancang aplikasi company profile. Jadi kamu ketik perencanaan dulu. Gede semua ya. Perancangan, aplikasi website, company profile. Langganan untuk berlangganan WiFi. Gini. Untuk berlangganan ini, kamu bisa ganti ya, misal produknya terserah nggak apa-apa. Tapi kita bareng aja dulu.
Jadi berlangganan WiFi, kita kan ada TJAD. Perbesar ya, perbesar. Kita ganti times, ini 18, kasih bold, terus di tengah. Oke, gini. Kita buat 20 lah. Nah, habis seperti ini kan judulnya ya. Ini jadiin 12 lagi. Tambah kita tik tujuan. Ini boldnya dihilangin, terus ganti 12. Oke. Membuat website dinamis. Kenapa dinamis? Karena kita bisa menyimpan, bisa mengubah data di dalam website. Kita diminta ini ya, website dinamis. Makanya kita membuat website dinamis tentang profil perusahaan yang layanan produk atau layanannya tentang berlangganan WiFi. Ini. Di website ini kita bisa memanajemen data yang di dalamnya terdapat landing page, produk, artikel, panel admin, dan button fitur lainnya yang dijelaskan yang akan jelaskan di bawah. Oke, gini. Tujuan kita membuat website dinamis tentang profil perusahaan, tentang berlangganan WiFi. Di website ini bisa menghasilkan data layanan yang disediakan. Maksudnya gimana data-data layanan? Nanti kan kita memasukkan data-data ini ya. Jadi kita memasukkan ini bukan lewat HTML secara kasar langsung gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan di websitenya sendiri. Nah, kita kan udah tujuan. Terus kita masuk ke perancangan ini dulu, halaman.
Kita akan ini halaman utama, profil perusahaan, produk, artikel, galeri kegiatan, kontak kami. Halaman website. Home. Satu. Profil. Produk atau layanan. Artikel atau kontak kami. Oke, ini ditulis ya. Kamu bisa tulis di buku, kamu bisa tulis di Word seperti ini, nggak apa-apa. Jadi kita nanti akan membuat halaman ini. Tapi ya, itu nanti kita nambah gitu. Walaupun ini fitur utamanya seperti ini. Nanti ada lagi namanya login. Register. Admin. Dashboard. Admin. Dalamnya. Nah, jadi nanti di admin itu kita buat ini juga, ada di dalamnya. Namanya dashboard atau panel. Nah, terus kita mau buat mockup atau user interface. Kita buat gini ya. Pembuatan user interface mockup atau bisa wireframe. Jadi kita nanti buat interface-nya kasar aja, jadi nggak perlu detail-detail amat dengan menggunakan Figma. Gini. Nah, nanti kan user interface-nya seperti ini. Kamu buat lagi. Kita buat misal home dulu. Gini ya. Misal kita pakainya mana? Home. Atau halaman utama. Nah, di sini nanti kita naruh gambarnya di sini. Kontrol gambar gitu. Oke. Nah, jika udah ditulis, nanti habis ini kita akan menginstal Figma. Ini kan perencanaan doang ya.
Udah gitu aja ya. Terus apa lagi ya? Yang masih belum nyangkut atau paham, itu maksudnya kayak gimana? Kita nanti tuh Figma itu seperti ini misal ya. Ini misal desainnya ya. Kita kan TSS. Nanti desain kalian itu ditaruh di sini gitu. Nah, seperti ini. Ini namanya perencanaan. Perancangan gitu. Dah, sampai jumpa di part selanjutnya.